Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HG2 akan mempresentasikan tentang kondisi stunting di Indonesia. Saya Naura Tira Putri. Saya Putra Ramadan. Saya Christina Natalia. Yang pertama ada latar belakang. Jadi menurut UNICEF, setengah dari kematian anak di bawah usia 5 tahun atau sekitar 3 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kekurangan gizi. Nah, oleh karena itu, stunting merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Selanjutnya ada permasalahan. Jadi WHO itu menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Pada data tahun 2017 itu Indonesia berada pada bagian yang sangat tinggi, yaitu sekitar 36,4%. Sedangkan menurut ambang batas WHO itu sekitar 20%. Oleh karena itu, WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Nah, ini adalah data dari 11 negara di Asia, dan di situ kita bisa lihat kalau Indonesia berada di tingkat posisi ketiga dengan angka 36,4%, dan rata-rata ini pada tahun 2005 sampai 2017. Lalu hipotesis yang kami angkat itu yaitu stunting dapat mempengaruhi kualitas SDM Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia. Untuk outline pembahasannya, yaitu kondisi stunting di Indonesia, penyebab stunting di Indonesia, dampak stunting terhadap kesehatan, dampak stunting terhadap ekonomi, hubungan antara stunting dengan kualitas SDM di Indonesia, dan regulasi program serta program pemerintah terkait stunting. Yang pertama ini pembahasan pertama itu kondisi stunting di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Mengapa? Karena berdasarkan data dari WHO, Indonesia memiliki angka prevalensi stunting sekitar 36,4%. Ya, yang itu berarti melewati ambang batas dasar WHO dalam kasus stunting, yaitu 20%. Dan oleh karena itu menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Asia, dan juga menetapkan Indonesia sebagai status gizi buruk. Next. Yang kedua adalah penyebab stunting di Indonesia. Next. Penyebabnya itu yang pertama itu rendahnya berat bayi saat lahir. Nah, berat bayi lahir ini bisa dikategorikan rendah apabila di bawah 2,5 kg atau di bawah 1,5 kg. Yang kedua ini adalah sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk itu bisa berupa lingkungan yang buruk, yang kotor, dan kurangnya air bersih. Dan ini meningkatnya resiko diare. Dua hal ini meningkatkan resiko diare dan infeksi cacing khusus. Yang ketiga adalah pengetahuan ibu yang kurang memadai. Nah, pengetahuan ibu yang minim ini bisa menyebabkan kasus stunting ini meningkat. Setidaknya seorang ibu harus mengetahui 3 pengetahuan mengenai stunting bayi ini. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, yang mengandung kalsium, asam folat, protein, dan omega 3, serta ibu juga sering kalau ibu kurang minimnya pengetahuan melewatkan imunisasi. Yang keempat ini terbatas layanan kesehatan. Yang seharusnya pelayanan kesehatan ini yang harus bertujuan untuk
Selanjutnya ada dampak stunting terhadap kesehatan. Nah, jadi secara umum dampak stunting terhadap kesehatan itu dibagi jadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Yang pertama ada dampak jangka pendek. Yang pertama tidak optimalnya perkembangan kognitif, motorik, serta verbal anak. Jadi anak yang mengalami stunting memiliki tingkat kecerdasan di bawah anak yang gizinya cukup. Yang kedua ada kenaikan kejadian sakit dan kematian, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kematian anak di bawah usia 5 tahun itu setengah dari jumlahnya disebabkan oleh stunting. Yang ketiga ada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada dampak jangka panjang. Yang pertama tidak optimalnya postur tubuh saat dewasa. Jadi balita yang mengalami stunting itu memiliki postur tubuh yang cenderung lebih rendah daripada balita yang sehat. Kemudian yang kedua ada kesehatan reproduksi yang tidak optimal. Ini contohnya adalah calon ibu yang memiliki postur tubuh atau tinggi di bawah rata-rata dapat turut serta meningkatkan angka prevalensi di masa mendatang dengan menghasilkan anak yang postur tubuhnya juga kurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya kapasitas belajar dan performa saat sekolah. Ini disebabkan oleh tidak optimalnya kemampuan kognitif, tidak optimalnya perkembangan kognitif tadi, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada produktivitas anak tersebut di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan risiko obesitas dan atau penyakit degeneratif lainnya. Selanjutnya ada dampak stunting terhadap ekonomi. Jadi pada dasarnya setiap anak itu memiliki tingkat produktivitasnya masing-masing di masa mendatang. Nah, stunting pada balita itu dapat menurunkan tingkat produktivitas tersebut. Dan penurunan tingkat produktivitas dapat melemahkan tingkat ekonomi. Jadi, stunting pada balita dapat mempengaruhi perekonomian setempat di masa mendatang. Selanjutnya ada dampak stunting terhadap produktivitas. Jadi stunting itu yang pertama stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif. Jadi stunting itu menyebabkan kemampuan kognitif tidak berkembang secara optimal dan anak yang memiliki kecerdasan yang tidak optimal itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kemiskinan dan juga memperlebar kesenjangan di satu negara. Kemudian yang kedua ada rendahnya tingkat imunitas. Yang ketiga ada meningkatkan risiko penyakit tidak menular dan yang keempat kelebihan atau kekurangan berat badan. Nah, ini contohnya peningkatan risiko obesitas atau penyakit degeneratif lainnya itu dapat meningkatkan biaya kesehatan yang dapat juga meningkatkan tingkat kematian. Selanjutnya ada pengaruh penurunan produktivitas. Jadi penurunan produktivitas ini dapat berpengaruh pada dua hal utama, yaitu jenis pekerjaan yang diperoleh dan gaji yang diperoleh. Nah, jadi penelitian meta-analisis dari 45 studi longitudinal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan sukses karir dan gaji yang diperoleh. Hasilnya adalah seseorang dengan tinggi badan 6 kaki atau sekitar 180 cm dalam 30 tahun rata-rata menghasilkan gaji $166.000 lebih banyak daripada orang dengan tinggi badan 5 kaki 5 inci atau sekitar 150 cm. Selanjutnya ada besar rata-rata potensi kerugian yang diakibatkan oleh stunting. Data stunting ini diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kemudian peneliti mengolah data dari instansi terkait secara menyeluruh. Di Indonesia sendiri, kerugian akibat penurunan produktivitas itu sebesar 2-9% atau sekitar 0,15 sampai 0,67% dari rata-rata produk domestik regional bruto. Besar rata-rata kerugian akibat stunting pada 32 provinsi tahun 2013 sekitar 96 sampai 430 miliar. Dan besar potensi kerugian secara nasional yaitu 3.057 miliar sampai 13.758 miliar. Dengan potensi kerugian ekonomi tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 135 sampai 1.957 miliar dan potensi kerugian terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3 sampai 11 miliar.
Baik, selanjutnya tadi kita telah mengetahui bahwa stunting itu berpengaruh pada berbagai sektor, seperti sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Oleh karena itu, kami mengambil suatu hubungan antara stunting terhadap kualitas SDM di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa secara tadi dalam sektor kesehatan, stunting itu disebabkan oleh defisiensi nutrisi. Nah, defisiensi nutrisi itu akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu defisiensi sel pada manusia. Oleh karena itu, defisiensi sel ini akhirnya menyebabkan defisiensi terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yang mengakibatkan menurut lembaga riset dunia, yaitu World Bank, Human Capital Index atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia berada pada peringkat 0,53 atau pada peringkat 87 dari total 157 negara. Menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, Human Capital Index Indonesia ini rendah. Kenapa? Karena disebabkan oleh prevalensi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Selanjutnya, angka stunting ini juga boleh kembali. Selanjutnya, angka tinggi stunting ini juga berpengaruh terhadap kualitas ekonomi dalam negeri, di mana jika seorang tidak produktif, maka penghasilan dia dapat menjadi lebih rendah, atau malah bergantung pada manusia lainnya, yang menyebabkan produk domestik bruto Indonesia rugi. Selanjutnya, manusia yang mengalami stunting atau wanita yang mengalami stunting dapat memiliki potensi resiko melahirkan anak yang stunting, yang akhirnya siklus stunting ini dapat terjadi terus-menerus dan terus merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya. Namun, pemerintah Indonesia memiliki itikat baik pada kondisi stunting ini melalui Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 sampai 2024 memiliki sebuah tema Hari Kesehatan Nasional, yaitu Generasi Sehat Indonesia Unggul. Menurut Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, perhatian Kementerian Kesehatan Indonesia itu ada pada pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet kemarin, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya. Oleh karena itikat baik tersebut, akhirnya lahirlah sebuah regulasi dan program-program penting pemerintah terkait dengan stunting. Untuk regulasi pertama itu didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa arah perbaikan gizi nasional difokuskan pada peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat, melalui perbaikan pola konsumsi gizi, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi. Selanjutnya didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang memberikan manfaat secara adil, merata, berkelanjutan, berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilahirkan suatu rencana strategis 20 tahunan atau RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang terdapat di bagian 5 mengenai pembangunan sumber daya manusia, yang pada bagian ini menitik beratkan pada penurunan angka stunting yang nantinya berpengaruh terhadap pembangunan SDM. Jadi yang terakhir adalah rencana 5 tahunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin melalui RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang terdapat di bagian 4, di mana sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi diharapkan dapat naik dalam waktu 5 tahun ini. Selanjutnya, berdasarkan regulasi yang telah dibentuk tadi, akhirnya pemerintah mencanangkan 2 program penting penanganan stunting di Indonesia. Yang pertama itu adalah intervensi gizi spesifik yang ditujukan kepada 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan yang berkontribusi sebesar 30% terhadap penurunan angka stunting. Intervensi gizi spesifik ini bersifat jangka pendek, yang hasilnya hanya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Selanjutnya ada intervensi gizi sensitif yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum dan tidak khusus untuk rumah tangga 1000 hari pertama kehamilan. Ini berkontribusi sebesar 70%.
terhadap penurunan prevalensi stunting. Selanjutnya, untuk intervensi gizi spesifik, yang pertama itu sasarannya adalah ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan, suplementasi tablet tambah darah, suplementasi kalsium, pemeriksaan kehamilan, serta perlindungan bagi ibu hamil tersebut. Selanjutnya ada bagi ibu menyusui dan anak 0-23 bulan melalui promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Selanjutnya ada wanita usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, serta kepada anak 24-59 bulan melalui pemantauan pertumbuhan anak tersebut. Selanjutnya ada intervensi gizi spesifik yang menyasar di luar dari sektor kesehatan. Seperti yang pertama, ada peningkatan penyediaan air minum sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan seperti BPJS dan Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan kesadaran komitmen dan praktisi pengasuhan dan gizi ibu dan anak, ini melalui program Posyandu dan PAUD, dan yang terakhir ada peningkatan akses pangan bergizi, itu melalui fortifikasi pangan. Selanjutnya. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia. Dan saran yang dapat kami berikan terhadap kondisi ini adalah yang pertama, maksimalkan fungsi media promosi kesehatan dengan menitik beratkan terhadap urgensi gizi 1000 hari pertama kehamilan. Karena stunting hanya bisa dicegah dalam waktu 1000 hari pertama kehamilan. Selanjutnya adalah melibatkan tokoh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, dengan melibatkan tokoh masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat Indonesia dapat lebih tinggi lagi terhadap stunting ini. Yang ketiga adalah maksimalkan fungsi intervensi gizi spesifik dan sensitif tadi. Selanjutnya, yang keempat ada peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan menguatkan perencanaan, penganggaran, program, serta kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengendalian stunting. Yang kelima adalah proses alokasi dana APBN harus merata ke berbagai sektor. Dan yang terakhir adalah pemberian anggaran untuk pencegahan stunting harus dimaksimalkan dan tidak disalahgunakan serta diikuti dengan pengawasan yang tepat. Kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab terhadap alokasi dana tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.